Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmatullah, NIM 2019 3152. Saya di sini akan menanggapi video minggu ke-6 pada dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC MPI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dan tema perhitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional ialah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu tahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Yang pertama ialah produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan, dan yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Produk domestik bruto memiliki rumus sebagai berikut, yaitu produk domestik bruto sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi semisal ada seseorang yang berasal dari Indonesia menjual tempe misalkan di Amerika, barang atau jasa yang dihasilkannya itu termasuk ke dalam produk nasional bruto. Berikut cara menghitung produk nasional bruto. Produk nasional bruto sama dengan pendapatan warga Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan asing di dalam negeri. Produk nasional neto merupakan produk nasional kotor atau gross national product dikurangi penyusunan barang modal. Cara perhitungan produk nasional neto adalah produk nasional sama dengan produk nasional bruto atau gross national product dikurangi depresiasi atau penyusunan barang modal. Selanjutnya, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto sama dengan produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan pajak yang lainnya. Yang selanjutnya, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Cara menghitung pendapatan perseorangan ini sebagai berikut ya. Pendapatan perseorangan sama dengan pendapatan nasional neto dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan. Memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan yang siap dibelanjakan sama dengan pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Berikutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara.
Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Selanjutnya, metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran merupakan jumlah semua pengeluaran dari rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Berikutnya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, yus. Yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, kharaj. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Dan yang kesembilan adalah wakaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanggapi pada video minggu kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.